Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, voice-nya belum aktif, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya didengar jelas nih, Ustaz ini? Ya, alhamdulillah jelas, Mas. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz, beserta keluarga? Alhamdulillah baik, Mas. Dan semua teman-teman di sini juga baik-baik semua. Amin, insya Allah. Di sebagian ada yang sakit, Ustadz, mohon doanya karena sebagian yang di negara lain ada pergantian musim ya. Dari Mas Rian yang di Qatar tadi juga musim batuk katanya. Oh iya, mari kita doakan semuanya yang sedang sakit-sakit. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Sebelum dilanjutkan melaporkan yang tergabung dalam Zoom ada 18 saudara, Ustadz. Yang di Korea ada 6 saudara, Jepang 3 saudara, Taiwan 1 saudari, Hong Kong 2, Qatar 1, dan sisanya dari Indonesia. Ada saudara, ada saudara baru yang di Korea, Ustadz. Mas Hasan, monggo bisa voice ta'aruf dengan Ustadz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Aziz, saking Lubuk Kalih. Panggilannya siapa? Hasan, Mas Hasan. Mas Hasan. Dari Lubuk 2, Sragen, Jawa Tengah, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Kali ajeng izin masuk kerja, Ustaz, jam 10 kurang 5 menit. Minggu barang yuk kerja. Fishing, Ustaz. Oh iya. Sektor fishing. Fishing ya, malah kayak gini ya. Mudah-mudahan berkah. Terus, Ustaz. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semua yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam waktu beberapa hari kita akan masuk bulan Mubarak, bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada baiknya kalau malam hari ini kita fokuskan pembicaraan kita untuk membahas tentang puasa Ramadan itu sendiri dan juga segala sesuatu yang terkait dengan ibadah Ramadan itu sendiri, sehingga sebelum menghadapi persoalan, mudah-mudahan kita sudah paham tentang ilmunya yang terkait dengan Ramadan itu sendiri, kan itu. Nah, untuk itu mari kita segarkan kembali ingatan kita. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 183 yang terkait dengan perintah dan juga kewajiban untuk menjalankan ibadah syam di bulan Ramadan itu sendiri. Silakan. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, jadi teman-teman semuanya, kita sebagai orang-orang yang beriman, sedang dalam proses menuju kepada keimanan, ingin beriman dan sebagainya. Kita mendapatkan kewajiban dari Allah itu untuk berpuasa, dan
di dalam ayat itu ditunjukkan bahwa sebenarnya bukan kita saja yang pernah mendapatkan kewajiban untuk berpuasa itu, akan tetapi umat-umat sebelum kita juga pernah mendapatkan perintah puasa itu sendiri, gitu. Sehingga kita sebagai umat kelanjutan, bahkan umat yang terakhir yang dibina, yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, itu mestinya juga tidak merasa keberatan sama sekali, karena ternyata orang-orang dulu pun juga sudah punya kewajiban untuk berpuasa, kan gitu. Nah, lebih lagi setelah kita menyadari yang seperti itu, bahwa sebenarnya kewajiban itu tidak memberatkan bagi kita, ditunjukkan bahwa tujuan puasa di situ adalah alat untuk takun, kan itu, supaya kita itu bertakwa, kan itu. Supaya bertakwa, padahal Allah sendiri sudah menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu banyak sekali janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu, ya, sehingga puasa itu menjadikan kita manusia itu menjadi orang yang spesial dalam pandangan Allah, gitu loh. Spesial dalam pandangan Allah. Artinya tidak lagi kita merasa berat terhadap puasa itu, ya, tetapi justru kita harus merasakan puasa itu sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi kita semuanya, ya, yang membahagiakan, karena akan memproses kita menjadi manusia yang mulia, yang oleh Allah dijanjikan banyak hal, sebagai orang yang bertakwa itu, ya, baik di dunia ini maupun di akhirat, dan itu, ya, sehingga dengan visinya ke depan sana, kata Allah mengetahui apa yang lampau sekarang dan juga yang akan datang. Allah mengetahui apa yang baik untuk kita dan sebagainya. Maka Allah sendiri merancangkan ibadah puasa itu sendiri untuk menjadikan kita manusia yang mulia, ya. Banyak dijanjikan berbagai fasilitas oleh Allah itu, kan itu. Ya, mari kita buka dulu fasilitas yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu seperti apa saja. Di dalam surat Tolak itu, ya, Tahrim, ya, 65 ya, Pak Tolak, ya. Tolak, Ustaz. Ya, ayat kedua dan ketiga, kemudian juga ayat yang keempat dan juga kelima, nanti di sini baca saja. Ayat 2 akhir itu, kemudian sampai ayat yang kelima. Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat 2 sampai ayat ke-5. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم
wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah atau kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ya, kan luar biasa di situ. Jadi sejak ayat 2 sampai ayat 5 itu isinya adalah janji-janji bagi orang yang bertakwa dan juga bertawakal kepada Allah kan itu. Yang pertama di situ di akhir ayat yang kedua di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yani barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Tentu saja jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup yang dihadapi kan itu. Ya, setiap hari paling tidak 17 kali kita sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menghambakan diri ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, akan tetapi di dalam keseharian saya yakin banyak di antara kita yang yang amat sangat kurang ya di dalam memohon kepada Allah itu, di dalam berdoa kepada Allah itu, ya karena jauhnya Allah dari hati sanubari kita itu sendiri kan gitu ya, sehingga karena Allah itu jauh dari hati kita ya, untuk memohon kepada Allah pun ya tidak teringat, tidak menjadi mudah gitu loh ya. Nah, padahal semakin jauh dari Allah tentu saja bahaya bagi kita semua yang akan menjadikan kita sebagai hamba Allah jadi mudah untuk didekati setan dan dibelokkan untuk tidak bertaat kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, ini bagi orang-orang yang mereka itu bertakwa kepada Allah dijanjikan yang seperti itu. Nah, takwa itu sendiri tentu saja titel yang diberikan oleh Allah ya kepada orang yang tentu saja memenuhi syarat-syaratnya. Tentu saja syarat pertamanya dia hidup di atas petunjuk Allah, ala hudallah kan itu ya. Maka di dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat yang ke-17 itu Allah menjanjikan akan memberikan ketakwaan kepada orang yang hidupnya ala hudallah itu sendiri, artinya orang yang betul-betul hatinya itu di bawah naungan hidayah Allah atau diwarnai dengan hidayah Allah gitu ya.
maka Allah akan berikan ketakwaan kepada orang seperti itu. Coba dibuka surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-17. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 17. Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Ya, menganugerahi ketakwaan mereka. Nah, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mereka itu mendapat petunjuk. Artinya orang yang dia itu belajar Quran, kemudian mereka itu menyengaja hidupnya itu sesuai dengan Quran. Orang yang dia paham tentang apa itu hidayah, kemudian dia mewarnai hidupnya itu dengan hidayah Allah tadi. Artinya betul-betul yang namanya hidayah Allah itu menjadi gaya hidupnya dalam kehidupan sehari-hari kan itu. Ya, Allah akan memberikan titel, Allah akan memberikan makom kepadanya sebagai orang yang bertakwa tadi, yang kemudian kepada orang yang bertakwa tadi kemudian dijanjikan oleh Allah ya ja'alhu makhraja, kan itu, jadikan bagi dia jalan keluar dari berbagai persoalan hidup kan itu. Ya, kalau problem solving itu di dunia pendidikan itu menjadi satu metode pembelajaran yang efektif untuk menjadikan anak-anak itu cerdas gitu ya, pandai menyelesaikan persoalan kan gitu ya. Nah, ini Allah sendiri yang turun tangan untuk menyiapkan jalan keluar gitu. Tentu saja kita juga harus bekerja, bertindak, beramal, berpikir menuju jalan itu kan gitu. Bahkan di situ dikatakan juga di ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan itu. Wa yarzuqhu dan dia Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada sangka-sangka. Ya, dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya, dan tentu saja sebagai orang yang beriman tentu saja kita sudah menikmati itu berkali-kali gitu ya. Maka tergantung kesyukuran yang ada di hati kita itu. Kalau kita itu melihat bahwa itu sebagai satu pertolongan Allah, sebagai bantuan Allah, sebagai rezeki yang datang dari Allah, dari arah yang tiada disangka-sangka tadi, ya, yang itu merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, ya, maka sebagai orang yang bertakwa atau sedang menuju kepada ketakwaan itu kita akan merasa bahagia. Ya, karena Allah dekat dengan kita, memberikan bantuan kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan rezeki yang dari arah yang tiada disangka-sangka tadi kan gitu. Dan itu akan terus kita nikmati fasilitas-fasilitas seperti itu gitu loh. Ya, maka orang-orang yang tadi dia itu paham tentang hidayah, kemudian dia warnai hidupnya dengan hidayah tadi, maka Allah tadi menjanjikan akan memberikan kepadanya takwa, kepada mereka takwa, wa tahum takwahum kan itu. Nah, sedangkan orang bertakwa itu tadi ada dua fasilitas. Yang pertama, persoalannya diberikan jalan keluar dari berbagai persoalannya, termasuk di situ persoalan hidup yang terkait dengan rezeki, ya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib dan itu. Memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya, kemudian dilanjut di situ wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang di dalam hidupnya itu dia bertawakal kepada Allah. Ya. Artinya hidup itu orang perlu mentoyong. Hidup itu orang perlu stres, apalagi depresi itu. Jadi segala sesuatu yang memang berada di dalam jangkauannya untuk dikejar, dilakukan secara maksimal, lakukanlah. Ya, tetapi ya sesuatu yang memang sudah di luar kemampuan kita, ya sudah. Ya, tawakal Allah. Kalau Allah berikan kepada Allah, wakilkan itu kepada Allah.
Ya, artinya kita betul-betul pasrahkan itu kepada Allah gitu loh. Ya, jadi tugas kita adalah berdoa dan berusaha, ya, gitu. Nah, ketika kita sudah berdoa dan berusaha, ya sudah, serahkan hasilnya nanti itu betul-betul kepada Allah. Kita kan tidak bisa mengontrol hasil, ya, tidak bisa mengontrol hasil. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya maksimal, kan itu. Maka kita perlu ingat pepatah yang berkembang di masyarakat itu bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses, kan itu. Ya, artinya kalau hasil dan proses itu merupakan rangkaian peristiwa, ya, yang berkelanjutan. Hasil itu sebagai akibat, proses itu sebagai sebab, kan itu. Nah, untuk menjadikan hasil atau akibat yang maksimal, maka kita perlu melakukan prosesnya juga secara maksimal. Oh, kita ingin dapatkan hasilnya bagus, ya kita perlu melaksanakan proses sebagai sebabnya tadi itu juga maksimal, kan itu. Kalau kita ingin masuk surga, bahagia, kekal selama-lamanya di akhirat, ya sebab-sebabnya, prosesnya tadi dilaksanakan. Yakni menuju pada ketakwaan tadi, bertakwa tadi. Nah, takwa itu bisa dicapai dengan puasa, kan gitu. Ya, maka supaya kita masuk surga kita bertakwa, agar bertakwa kita melalui proses antara lain berpuasa tadi. Maka para sahabat itu betul-betul memberikan contoh kepada kita dalam menyambut Ramadan itu sendiri dengan segala kesungguhannya itu melaksanakan tidak hanya puasa saja, ya, tetapi juga segala amal ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan itu dengan maksimal, kan itu. Nah, itu yang tentu saja dijanjikan oleh Allah tadi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah bahwa hasbuh, maka Allah akan berikan kecukupan, ya, dari apa yang dibutuhkan itu akan dicukupi oleh Allah, gitu loh. Ya, di satu sisi kan itu, di sisi lain juga bisa hati kita itu ditata oleh Allah sehingga menjadi merasa cukup. Bagi orang lain mungkin kita kekurangan, tetapi bagi kita, ya, kita akan merasa cukup, ya, seperti itu. Gitu. Bagi orang lain mungkin orang melihat kita melarat, ya, tetapi kita sudah merasa bahagia dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, cukup yang seperti itu. Ya, ya, jadi bahwa hasbuh innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itu akan melaksanakan urusannya, ya, menyelesaikan, melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ketentuannya, ada takarannya, ada sunatullahnya untuk mencapainya, kan itu. Ya, maka supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, ya kita tahu sunatullah untuk menjadi orang yang bertakwa tadi, jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Quran, jangan jauh-jauh dari sunnah, bahkan selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Quran dan sunnah. Ya, maka ada baiknya juga kalau kemudian program one juice one day one juice, gitu ya, itu dikembalikan lagi di bulan Ramadan ini, gitu ya, supaya kita semakin dekat kembali kepada Quran. Sesudah selama mungkin saja 11 bulan yang lalu kita semakin jauh dari Quran, maka suasana Ramadan yang luar biasa indah, yang memberikan dukungan penuh kepada suasana hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu betul-betul kita manfaatkan, ya, untuk menyegarkan Quran lagi di hati sanubari kita, untuk, ya, membahagiakan lagi hati kita dengan ayat-ayat Allah, kan gitu ya. Maka kita warnai dengan one day one juice, kan gitu. Satu hari kita baca satu juz dari Al-Quran itu. Dan tentu saja itu tidak sulit, gitu ya, kalau kita konsisten. Yang penting itu konsisten,
di waktu longgar mungkin kita sempatkan waktu yang cukup banyak, mungkin 1/4 jam sampai setengah jam. Nanti di waktu yang tidak begitu longgar lain mungkin kita sempatkan 5 menit, 10 menit, ya. Kira-kira 1 jam sehari kita alokasikan untuk membaca 1 juz itu sudah cukup gitu ya. 1 juz itu mungkin saja bisa kita alokasikan setelah maghrib sampai isya, atau setelah maghrib sampai isya kita alokasikan setengah jam. Mungkin nanti menjelang setelah subuhnya itu mungkin setengah jam, bisa saja 1/4 jam. Nanti habis duhur, habis asar, atau habis duha dan sebagainya juga kita bisa selesaikan untuk 1 juz. Ya. Mudah untuk akan diberikan kemudahan oleh Allah kalau kita itu memang sungguh-sungguh. Sekali lagi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ketentuan. Ya, termasuk juga jalannya untuk mencapainya tadi Allah juga yang menentukan dan gitu. Nah, kemudian di akhir ayat yang ke-4 di situ disampaikan, ayat yang ke-4 dari surat Al-Falaq di situ disampaikan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Coba diulang lagi pernyataan Allah seperti itu. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka ya Allah akan yaj'al lahu, menjadikannya min amrihi yusra, mudah ya dari segala urusannya, akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ini janji Allah sendiri gitu. Ya. Kalau orang itu berfaham, katakan saja materialisme gitu ya, yang dia menjadikan ukuran itu sebagai ukuran kekayaan, itu sebagai ukuran kesuksesan gitu ya. Ketika pada suatu hari dia mendapatkan kegagalan di dalam mencapai keuntungan, bahkan dia mencapai kerugian yang banyak gitu ya, mungkin orang seperti itu akan frustasi, akan depresi, stres, depresi dan sebagainya gitu. Tetapi orang beriman yang dia itu paham bahwa bukan harta itu bukan ukuran kekayaan. Harta itu hanya cobaan yang datang dari Allah untuk menguji keimanan dari kita semuanya. Maka untung rugi itu ketetapan sudah ada di tangan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan, mentakdirkan bahwa pada hari itu kita rugi, ya tidak ada pilihan lain ketika kita beriman, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk gitu loh. Nah itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada saat itu. Mungkin kita lengah, pulaannya terlalu tinggi, kemudian harganya turun dan sebagainya, menjadi rugi banyak dan sebagainya. Atau mungkin kita lengah, seharusnya sudah kita jual kemarin, tetapi kita serakah, ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi, tetapi kemudian tiba-tiba harga turun karena suatu sebab sehingga kita rugi misalnya saja. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri gitu loh. Karena kita sendiri yang menempuh sunatullah yang salah tadi, ya. Harusnya sudah sukses dilepas kemarin beruntung, tetapi masih dipegang-pegang dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Jadi malah rugi kan gitu. Ya. Nah, maka kalau itu kesalahannya datang dari dirimu sendiri kan gitu. Kalau itu kebaikan datang dari Allah. Coba kita buka surat An-Nisa ayat yang ke 49, ayat ke 79. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
Ya, jadi dikatakan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa saja yang baik ya yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Allah, dan apa saja yang buruk itu datang dari dirimu sendiri. Seolah Allah tidak adil begitu. Tidak, ya sudah pasti adil Allah, karena Allah sudah menyediakan dua jalan kesuksesan ya dan jalan menuju kesesatan atau jalan menuju kegagalan kan itu. Nah, sudah ada jalan jelas yang kanan itu menuju keberhasilan, yang kiri itu menuju kegagalan. Kenapa tidak melalui jalan yang menuju pada kesuksesan tadi kan gitu. Ya, maka kalau itu ternyata kita gagal, berarti kita menempuh jalan menuju kegagalan tadi, berarti kesalahan kita sendiri kan itu. Karena Allah sudah memberikan dua jalan, kenapa kita menempuh jalan yang itu kan itu. Jadi secara hakiki itu memang semuanya itu berasal dari Allah. Secara syar'i ya itu berasal dari kita. Artinya kita yang melaksanakan sunatullahnya, kita yang melaksanakan syariatnya, hukumnya kita yang melaksanakan begitu. Ya, maka ketika tadi dikatakan di situ di dalam ayat 4 terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu min amri yusra. Allah berjanji kepada orang yang bertakwa bahwa kalau kita bertakwa Allah kemudian akan menjadikan urusan kita itu menjadi mudah gitu ya. Tapi kalau ternyata hal yang berbelit-belit yang kita temukan, ya pasti kita menyimpang dari ketetapan Allah tadi, jalan yang benar yang sudah ditentukan oleh Allah tadi kan itu. Ya, maka perlu di situ evaluasi, muhasabah, gitu kan, untuk bisa melihat apa yang kekeliruan apa yang kita lakukan sehingga kita menyimpang jalan, sehingga kita mengalami hidup yang sulit, yang saya yang rekoso dan sebagainya. Kok masanya segala sesuatu menjadi sulit dan sebagainya. Padahal Allah di sini berjanji untuk memberikan kemudahan kepada orang yang bertakwa itu tadi. Kemudian di akhir ayat yang kelima dikatakan di situ, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu ya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, maka dia Allah itu akan menghapus, ya, menutup ya darinya sayyi'ati, kejelekan-kejelekannya. Artinya kesalahannya, dosanya dan sebagainya akan ditutupi oleh Allah yang seperti itu, diampuni maksudnya di situ. Wa yu'dhim lahu ajran, dan dia akan dimuliakan dengan berbagai macam balasan baginya, pahala baginya. Artinya yang kelima ini Allah menjanjikan bahwa orang yang bertakwa itu akan dimasukkannya ke dalam surga gitu loh. Ya, dan bahkan di situ apa namanya tadi kekafiran atau kejelekan-kejelekannya atau kejelekan-kejelekannya akan ditutupi kan itu. Bahkan di ayat lain nanti diganti dengan kebaikan-kebaikan. Coba dibuka lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 71 ya. Surat ke-33. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya,
maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Bukan luar biasa di situ. Jadi perintahnya di situ ya sama standar supaya kita bertakwa dan berkata yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida, kan itu. Baik, sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan senantiasalah ucapkan perkataan yang benar. Artinya jangan bohong gitu loh. Ya, nanti kaitannya juga dengan puasa, dan nanti ada larangan juga untuk berbohong, berdusta, kan itu. Ya. Nah, konsisten bertakwa dan tidak berkata dusta di situ, ya, apa namanya, akan dijanjikan oleh Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum, dia Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Yang tadi amal yang jelek tadi ditutup ya, di ayat yang kelima dari surat Al-Alaq tadi, akan ditutup oleh Allah gitu ya. Bahkan di sini diganti dengan amal-amal yang baik. Yuslih lakum a'malakum, amal-amalnya akan diperindah oleh Allah, dibikin baik oleh Allah, diarahkan menjadi baik oleh Allah, kan itu. Amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosanya akan diampuni, kan itu. Kejelekan-kejelekannya tadi termasuk nanti di sini dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian dilanjutkan di situ, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ya dia telah menang dengan kemenangan yang agung, luar biasa. Jadi mudahnya bertakwa, kemudian dia menyempurnakannya dengan senantiasa menjaga diri untuk berkata yang baik, tidak pernah berkata dusta lagi, gitu. Nah, janjinya begitu indah oleh Allah itu kepada orang-orang yang bertakwa itu. Maka kita mestinya sebagai orang beriman tadi menyambut ibadah puasa itu dengan bahagia, menyambut ibadah Ramadan itu dengan sukacita. Ya, dengan harapan kita mendapat ampunan atas dosa-dosa kita, dengan harapan bahwa kita akan dirombak pola kehidupan kita yang jelek menjadi yang baik. Kemudian dengan harapan juga kita akan mendapatkan pahala yang besar, kemenangan yang besar, termasuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tadi, kan itu. Ya, maka kemudian ibadah puasa itu kemudian kita perlakukan sebagai sesuatu yang spesial, yang menyenangkan, yang memberikan harapan dari segala macam bentuk putus asaan hilang semuanya itu, kan itu. Apalagi ayat 184 di situ hanya dikatakan ayam sudah. Teruskan ayat 184. Sebentar, Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ya, ayam ayam makdudat, hanya beberapa hari saja yang tertentu terhitung, gitu ya. Memang hanya beberapa hari saja, apalagi kalau bagi wanita itu ada apa namanya,
5, 6, 7 hari dalam sebulan tidak berpuasa. Apalagi kalau kita sebagai traveler atau musafir dan sebagainya, kita juga mendapat keringanan di situ kan itu. Pada umumnya 29 atau 30 hari kan gitu ya berpuasa itu selama bulan Ramadan tadi. Pamangka minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa di antara kalian itu ada yang sakit atau berada di dalam perjalanan musafir, ya maka dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti diganti di hari lain. Artinya ada keringanan gitu. Kalau saya sakit, kemudian saya tidak kuat puasa, bagaimana? Ya sudah, tidak usah puasa dulu kan gitu. Kalau saya sedang bepergian dengan berbagai macam kesulitannya, mungkin saja saya tidak kuat dan sebagainya, gimana? Ya boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari lain ketika sudah mukim, ketika sudah tidak berstatus sebagai musafir, ketika sudah tidak sakit dan sebagainya. Tadi kan gitu. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang mereka itu merasa berat kemudian terpaksa dia tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin kan gitu. Nah, diingatkan oleh Allah di situ ketika kita memberikan makan kepada orang miskin itu ojo kikir ya sebaiknya dilebihkan kan gitu. Misal satu keluarga di situ ada 3 orang betul-betul tidak bisa makan, kalau kamu beri hanya makan 1 saja kan, katakan wajibnya 1, kamu beri 1 saja kan kasihan bagi yang lain begitu. Jadi Allah itu amat teliti sekali di dalam memberikan aturan-aturan tadi. Maka kemudian dikatakan di situ faman atau khairan fahuwa khairul lah. Khairan itu bisa diartikan umum sebagai kebaikan atau kebajikan, tetapi juga bisa dimaknai sebagai harta yang kita berikan kepada orang miskin tadi. Kita bicara kaitannya dengan orang miskin gitu. Ya, memberi makan orang miskin tadi. Maka barang siapa yang memberikan kelebihan harta atau makanan yang diberikan kepada orang miskin karena dia tidak kuat menjalankan puasa tadi, itu boleh dilebihkan. Kalau kamu lebihkan, maka pahala dari kelebihannya itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Maksudnya seperti itu. Tetapi pahami wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi pahamilah, jangan mudah-mudah kamu meninggalkan puasa dengan merasa berat, ya, karena puasa itu baik bagi kamu jika kamu mengerti. Tadi pahalanya begitu banyak, tadi fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu begitu banyak tadi, masa mau dilewatkan begitu saja dengan mudah-mudah merasa berat, akhirnya membayar fidyah karena dia orang kaya, kan tidak begitu. Ya, sebaiknya tetap menjalankan puasa sebaik-baiknya gitu. Ya, kalau tidak salah Newton itu pernah mengatakan bahwa obat yang paling baik itu adalah lapar gitu. Artinya paling tidak lapar itu mencegah dari berbagai macam penyakit yang muncul karena kelebihan makanan, kelebihan karbohidrat, gula bisa menjadi diabetes yang nanti bisa merentek kemana-mana dan sebagainya, kelebihan lemak yang kemudian nanti bisa menyebabkan kolesterol, mungkin bisa menyumbat saluran darah yang ada di jantung dan sebagainya, serangan jantung dan sebagainya. Ya, maka perlu dikendalikan, perlu adanya mekanisme untuk melaparkan diri. Maka Islam sudah melengkapi dirinya karena Allah yang menyiapkan agama ini untuk kita sebagai manusia, dan Allah tahu karakter tubuh kita itu seperti apa, kesukaan kita seperti apa. Ada yang suka mangan ngemil terus sampai awalnya gembrot dan sebagainya. Dan kita bisa menyaksikan ya, terutama kaum wanita itu ketika mereka belum menikah, ketika mereka masih remaja dan sebagainya, badannya ramping-ramping, cilik-cilik, apik dan sebagainya, itu kita sehat gitu ya. Tapi kemudian
ketika sudah punya nikah, punya anak 1, 2, 3, cepet banget gembrot. Suami ini dulu ya jadi bosen, geraknya juga lambat. Ya, kemudian karena gembrot juga ngurusin awak jadi males. Ngurusin apa ya, paling awakku kayak ini dan sebagainya, jadi frustasi. Ya, maka ini mekanisme yang disediakan oleh Allah puasa itu baik. Kita kan bisa puasa, Senin Kamis atau puasa 3 hari dalam sebulan untuk menjaga keseimbangan kesehatan itu. Atau bahkan kalau untuk treatment ya puasa Daud itu kan itu. Ya, mengurangi kelebihan berbagai intik yang kita masukkan, sampah yang kita masukkan ke dalam diri kita sehingga kita bisa sehat kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi di akhir ayat itu kita betul-betul sudah diingatkan oleh Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, akan tetapi berpuasa itu pahamilah bahwa berpuasa itu bagus bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, bagus dari segala sisi, ya, dari sisi kesehatan juga bagus, dari segi ekonomi sebenarnya juga bagus, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Betoke poso, kudune ngirit, kudune hemat dan sebagainya, tetapi justru malah boros, malah berlebihan dan sebagainya. Dan itu terjadi di mana-mana, termasuk di majelis kita sendiri juga seperti itu. Nah, itu kan harus dihindari yang seperti itu kan gitu. Ya, yang kontraproduktif, segala sesuatu yang bertentangan justru dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, itu betul-betul harus dihindari. Itu di satu sisi kita menyambut ibadah Ramadan ini tidak hanya puasa saja, tetapi juga segala macam bentuk ibadah di bulan Ramadan dengan bahagia. Ya, bahkan kita paham juga Allah dan Rasulnya ya membahagiakan kita dengan janji-janjinya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban, dengan dilandasi keimanan dan penuh perhitungan. Ya, baik, dan itu artinya betul-betul menjaga diri pada saat itu supaya tidak melanggar yang haram dan sebagainya, berharap akan kebaikan, berharap akan pahala dari Allah dan sebagainya. Ya, ma taqaddama min dhanbi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya apa yang dosa-dosanya yang sudah lalu begitu. Nah, begitu juga hadis yang lain menjelaskan man shoma Ramadan, karena siapa yang berdiri sholat ya di bulan Ramadan, maksudnya sholat malam di situ, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya bagi orang yang dia di siang harinya itu saum dengan segala tetek bengeknya, ya, dengan segala konsekuensinya ibadah puasanya tadi, dan di malam harinya dia menegakkan sholat malam, ya, dengan segala ritual yang terkait dengan ibadah sholat malam itu tadi, maka dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di situ akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Itu kan sangat membahagiakan bagi kita semuanya, menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk menempuh puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan itu dengan senang dari awal sampai akhir begitu. Ya, tetapi perlu dipahami gitu ya, bahwa Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya, ya, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi. Barang siapa yang dia tidak menahan qawla zuri, perkataan dusta, wal amala bihi, dan bahkan dia berdusta, ya, berlaku dusta, ya, maka Allah itu tidak butuh akan kesungguhan, akan
lapar dan haus kita gitu loh. Jadi tidak makan dan tidak minum kita itu tidak akan dibutuhkan oleh Allah gitu. Ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu gitu. Maka Allah tidak butuh, ya, tidak ada kebutuhan bagi Allah. Ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tidak butuh lapar kita dan haus kita di situ. Tidak butuh kita meninggalkan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita sudah menahan tidak makan dan tidak minum. Kalau kita itu berdusta dan dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Artinya jangan sampai kemudian setelah kita bahagia mengetahui janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa itu, kemudian kita menyambutnya dengan puasa dan siang dan bersungguh-sungguh, ya, tetapi kemudian kita lalai kebiasaannya sehari-hari berdusta, dia tetap berdusta, kebiasaan sehari-hari ngibul, dia tetap ngibul dan sebagainya. Nah, nanti lapar dan hausnya tidak ada nilainya di hadapan Allah kan itu. Maka perlu di situ, ya, kita samping mengendalikan lapar dan haus, juga mengendalikan lisan kita, ya, mulut kita kan gitu. Ya, Rasulullah sendiri juga mengingatkan kepada kita semuanya, rubbaso min habduhu. Jadi betapa banyaknya orang yang berpuasa. Habduhu min siyamil ju' wal atos gitu. Jadi betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa min siyamil ju' wal atos, ya, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus gitu loh. Ya, maka sekali lagi yang di atas tadi ada penyebabnya, salah satu penyebabnya puasa kita itu hanya dapat lapar dan haus tadi adalah berdusta dan juga beramal dusta kan itu. Ada dusta dengan amalnya dan juga dengan dusta dengan lisannya. Ya, kemudian di hadis yang berikutnya ini beritakan memang betul ada orang-orang yang mereka itu puasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali jual atau tadi, maka kita perlu hindari dalam konteks itu. Nah, salah satu sebab yang lain, di antara sebab yang lain itu antara lain juga kita itu suka berkata yang tidak bermanfaat, berkata dengan perkataan-perkataan yang sia-sia gitu ya, lalu kan gitu, dan rofas kan gitu. Jadi rofas itu bisa dimaknai sebagai porno ya. Artinya berbicara sesuatu yang sifatnya pornografi dan pornografi dan sebagainya. Kaitannya dengan itu berulah dengan hal yang terkait itu tidak masuk ke dalam kategori rofas yang tidak diperbolehkan, yang akan menyebabkan puasa kita tidak dapat apa-apa kecuali jumlah atau tadi gitu. Ya. Nah, di samping tadi kita sudah menumbuhkan semangat kita untuk menyambut Ramadan dengan baik, ya, dengan meyakini akan janji-janji Allah yang luar biasa tadi. Ya, maka kemudian beberapa hadis yang kita bicarakan terakhir ini juga harus kita betul-betul jaga, ya, supaya tidak terkena hadis-hadis yang di atas tadi. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau yang kedua tadi rubbaso min siyamil ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Alhamdulillah. Ya. Nah, maka kita manfaatkan momen selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu betul-betul sebagai sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita
baik dengan ibadah puasanya, atau dengan ibadah sholat malamnya, atau dengan pengendalian lisan kita dan sebagainya, dan juga dengan asuhan kedermawanan kita, itu betul-betul untuk mencapai status kita sebagai orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi orang yang berhak untuk mendapat berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, yang sudah kita bahas di depan tadi itu. Ya, kesempatan juga pada bulan Ramadan ini kita untuk melakukan sesuatu yang memang tidak biasa kita lakukan, tapi itu wujudnya kebaikan yang membawa kita menuju kepada kebaikan, kan gitu. Ya, tadi contohnya Wandi Manjus, mungkin ada yang belum terbiasa, kan gitu. Atau mungkin saja Wandi Wan Ayah, kan itu. Bisa kalau kita mau menghafalkan satu hari satu ayat, atau satu hari satu sukuk gitu ya, satu halaman kan juga bisa ngapal satu halaman satu hari, kan itu juga bisa. Artinya 30 hari 30 halaman, kan gitu. Kalau juta amal belum apa sudah jadi hafal semua, itu satu halaman kalau kita target seperti itu. Tetapi kalau kita tidak punya target-target, ya menjelang puasa dengan akhir puasa akan menjadi sama saja. Ya, bahkan kita tidak akan menilai apa yang sudah kita capai, kita tidak bisa menilai karena kita tidak punya target. Kalau kita punya target, akhir puasa saya akan gini, ya, maka diawali dengan puasa ini dengan wajibnya sukses apa tidak nanti di akhir Ramadan, menghafalkan satu ayat atau menghafalkan satu halaman, sukses tidak nanti di akhir Ramadan dan sebagainya untuk menghafalkan satu juz, misal saja seperti itu. Di samping itu mungkin saja ada yang nafar, ada yang iktikaf dan sebagainya, memoga sesuai dengan kemampuan target yang realistis bagi kita masing-masing. Tentu kita tidak akan bisa menilai orang lain, yang memang tidak menjadi hak kita untuk menilai orang lain, tapi diri kita sendiri yang harus kita nilai. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, gitu. Ya, jadi hitunglah dirimu sendiri sebelum dihitung oleh Allah nanti di akhirat. Itu mas, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sebagai pengantar diskusi kita. Barangkali kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh silakan. Oke, sebelum ke pertanyaan tertulis, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, monggo bisa diaktifkan voice-nya. Pak Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak kelihatan Mas Warno. Silakan. Ya, enggak kelihatan sih, kelihatan tapi enggak nanya. Iya, enggak kelihatan di saya. Iya. Oke, ini Pak Ustadz, saya tuh belum pernah sama sekali nafar. Nafar itu apa, terus bagaimana, mohon jelaskan Ustaz. Terus pelaksanaannya gimana gitu. Wajah mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nafar itu adalah amalan majlis, ya, diperkenalkan majlis untuk intinya pertama adalah meningkatkan persaudaraan antara warga majelis tafsir Al-Quran dari satu cabang ke cabang yang lain. Artinya berpergian secara rombongan, ya, untuk menetap di cabang yang lain, kan gitu. Tidak di cabang sendiri, cabang yang lain atau perwakilan yang lain. Nah, nanti di tempat baru itu satu rombongan kira-kira 20 orang, ya. Itu nanti dia mengamalkan Islam itu sendiri, ya, dia mengamalkan Islam itu. Dan karena itu rombongan, nanti kan ada pimpinan, ada imamnya, ada pemimpinnya, ada ketuanya, sekretaris, bendaharanya dan sebagainya.
Maka di situ kita amalkan hidup kita yang terkait dengan kepemimpinan. Ya, kita termasuk pemimpin atau termasuk orang yang memimpin. Kalau kita termasuk orang yang dipimpin, ya ada yang memimpin. Jadi termasuk orang yang dipimpin, seperti apa perilakunya orang yang dipimpin itu? Tentu saja taat itu kepada imamnya atau pemimpinnya, gitu ya. Amalkan itu dengan sebaik-baiknya, kan itu. Nah, kemudian kalau kita sebagai pemimpin, tentu saja amalkan tuntunan Islam di dalam memimpin umat itu seperti apa. Tentu saja adil, yang utama kan itu. Ya, tidak dapat apa-apa dapat bau surga kalau tidak adil sebagai pemimpin itu kan itu. Banyak yang pemimpin itu tidak adil karena rasa rikuhnya kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Ya. Bahkan bisa saja pemimpin itu berbuat dolim ya gara-gara juga bilani orang yang berada di dekatnya. Nah itu yang tidak dikehendaki orang-orang yang Rasul sebagai pemimpin ya harus dilepaskan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, sifatnya emosional, perasaan dan sebagainya. Dahulukan ya keadilan itu. Ya dahulukan pengamalan Quran setelah itu daripada kepentingan yang sifatnya pribadi maupun golongan dalam konteks itu dengan itu. Banyak ya pemerintahan yang kemudian kepala negaranya itu menjadi terjerat oleh konglomerat, gitu ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil harus menguntungkan konglomerat, ya. Karena dulu ketika kampanye konglomerat itu yang membiayai kampanyenya. Ya, karena dulu ketika dia butuh dana, dananya datang dari konglomerat itu gitu loh. Ya, maka kemudian dia menjadi pemimpin yang terjerat dan itu. Maka di saat lapar seperti itu yang tidak ada kepentingan konglomerat atau apapun di situ, kita amalkan tuntunan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja sekali lagi kepada pemimpin, utamanya adalah memimpin dengan adil. Ya, kalau kita bisa menegakkan keadilan, sudah pasti orang-orang seperti itu akan menjadi orang yang bijak, kan gitu. Ya. Nah, kemudian sesama umat diri saling bersinggungan saling situ selama beberapa hari. Ya, tentu saja kemudian kita amalkan yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, kan gitu. Dalam berinteraksi dalam kesehariannya ada tolong menolong di situ, ada bantu membantu, ada saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi intinya dalam perjalanan itu kemudian mereka itu menghidupkan Islam di dalam dirinya, mengamalkan Islam di dalam dirinya, dan pada kesempatan itu karena kita tidak disibukkan oleh pekerjaan mencari uang, tidak disibukkan oleh bekerja, tidak disibukkan oleh berdagang, tidak disibukkan oleh bertani, maka di situ banyak waktu longgar. Orang-orang yang biasanya itu tidak sempat sholat duha, di situ menjadi mudah untuk sholat duha. Orang yang biasanya tidak sempat untuk sholat malam, di situ akan menjadi mudah untuk sholat malam. Nah, kebiasaan yang dibangun selama nafar itu sendiri, menghormati satu dengan yang lain, tolong menolong, bantu membantu, ibadah yang semakin baik. Karena ada kesempatan bareng-bareng untuk sholat duha, kemudian sholat malam dan sebagainya tadi itu dibawa sampai setelah selesai nafar nanti jadi kebiasaan itu sehari-hari. Ya, maka selesai nafar itu kemudian semangatnya ibadah sholat malam menjadi lebih, semangatnya duha menjadi lebih, akhlaknya kepada anak istri keluarga menjadi lebih, karena sudah belajar dan mempraktekkan selama hidup di dalam nafar tadi kan gitu. Di samping itu akhir-akhir ini memang betul-betul banyak ditekankan oleh penanaman ilmu. Artinya betul-betul difokus supaya fokus untuk menuntut ilmu kan gitu. Nah, sedikit berbeda dengan ya model Ustadz almarhum dahulu ya, termasuk ya awal-awal dahulu. Itu memang dirancang tidak hanya sekedar untuk peningkatan ilmu, tetapi memang betul-betul amal dalam kehidupan sehari-hari tadi. Di samping itu juga dengan interaksi masyarakat sekitar, mereka terlibat dalam dakwah di sekitarnya, di sekitar lokasi tempat mukim tadi, tempat tinggal tadi. Ya, kemudian ada ajang sana berinteraksi dengan saudara sesama warga ngaji yang di interaksinya nanti itu
ada tukar menukar ilmu, tukar menukar keterampilan. Ya, misalnya seorang si A datang dari dari Sumatera, yang di situ dia seharinya bertanam atau berkebun dan sebagainya, sawit misalnya. Dia ngerti berbagai macam bentuk sawit, bagaimana cara menanam sawit, mengolah sawit dan sebagainya, sistem perdagangan sawit dia paham betul. Atau barangkali juga ada di tempat tertentu di Kalimantan, mungkin dia itu di sana punya burung walet, ya, dia punya rumah walet dan sebagainya. Seluk-beluk untuk mengandangkan walet itu pintar, kemudian memanen waletnya dan sebagainya itu pintar. Nanti bisa ditukar ilmunya tadi dengan yang lain, di tempat yang lain pengalaman itu dibagikan kepada saudara yang lain di tempat dia nafar, termasuk kepada saudara sesama nafar dan juga kepada warga tempat dia mukim. Nah, di tempat mukim tadi kalian juga bisa mengambil ilmu dari sana. Misal saja ada di antara saudara kita di sana itu yang misal saja terampil jual beli tanah, misal saja menjadi broker tanah, menjadi makelar tanah dan sebagainya. Padahal di Kalimantan, Sumatera tanah itu masih murah. Dan kemudian kamu belajar seluk-beluk jual beli tanah dari dia, kemudian kamu kuasai keterampilan itu, kamu kembangkan nanti di Sumatera, kamu kembangkan nanti di Kalimantan dan sebagainya. Ada juga yang mungkin saja masih nganggur, kemudian di situ kok ternyata ada yang pandai untuk membuat rambak kerupuk yang enak itu dan sebagainya. Kemudian dia belajar bagaimana cara membuat kerupuk itu, belajar tentang mekanisme perdagangan dari kerupuk itu dan sebagainya, bahannya apa, kemudian resepnya seperti apa, menggorengnya seperti apa, kemudian mengemasnya seperti apa, kemudian memasarkannya seperti apa. Dia bisa belajar di situ. Ya, mudah-mudahan yang seperti ini tidak dihilangkan gitu loh ke depan nanti, karena memang arahnya juga untuk membangun ilmu, kemudian untuk menghidupkan kebersamaan di sini. Nah, kebersamaan itu muncul lewat interaksi seperti ini tadi. Ya, ilmu itu mudah, ilmu itu mudah. Kita tidak usah pergi kemana-mana, dengan HP saja ilmu sudah tambah banyak kalau gitu. Ya, tetapi ketaatan menjalankan ilmu dengan berinteraksi kepada orang lain itu yang tidak mudah, itu yang butuh keterampilan betul, itu yang butuh pembiasaan. Ya, dan itu tidak cukup dengan hanya satu nafas selama satu Ramadan untuk menguatkan amal tadi gitu loh. Jadi ya, jangan dikecilkan ilmu itu dengan amal gitu loh. Kalau kita paham, ada makalah yang mengatakan la ghalabata illa bil quwwah, la quwwata illa bil ittiqad, la ittiqad illa bil fadhil, la fadhila illa bil din, la dina illa ma wafaqal kitab wa sunnah. Ya, tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Ya, la ghalabata illa bil quwwah, tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil ittiqad, tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan dan kesatuan. Ya, hidup berjamaah dalam kebersamaan. Wala ittiqada illa bil fadhail, tidak ada kebersamaan, tidak ada kehidupan kebersamaan, tidak ada persatuan dan kesatuan itu kecuali dengan fadhail, kecuali dengan keutamaan, kecuali dengan akhlak karimah. Jadi kalau di situ ada kumpulan orang akhlaknya syariah semua bisa bersatu, itu nonsens, tidak mungkin. Yang bisa bersatu itu ya dalam hal hakiki itu ada orang-orang yang berakhlak karimah tadi gitu loh. Ya, antara orang berakhlak karimah saja, kalau satu suka gernegi yang lain, satu suka ghibah yang lain, satu suka fitnah yang lain, tentu akan pecah kok gitu loh. Ya, illa bil fadhail wala fadhaila illa bid-din. Ada fadhail, jadi keutamaan tadi itu kan akan bermanfaat dalam interaksi antar sesama tadi, dalam bentuk amal keutamaan itu, dalam bentuk sikap dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar dalam bentuk ilmu. Ya, walaupun illa bidin, tidak ada keutamaan kecuali dengan agama. Artinya dengan mengamalkan agama itu akan muncul akhlak karimah, akan muncul sikap hidup dan amal yang baik gitu loh. Ya, dengan agama ini. Ya, kemudian wala dina illa ma wafaqal kitab wa sunnah, dan tidak ada agama kecuali yang sesuai, yang cocok dengan Quran dan Sunnah.
Artinya belajar Quran Sunnah, artinya belajar ilmu itu baru level 1. Ya, kemudian setelah level 1 itu masuk ke level 2 hidup beragama, masuk ke level 3 berinteraksi dengan yang lain, muncul di situ akhlak karimah. Maka jangan dikalahkan level 3 itu dengan level 1. Wah, karena level 1 itu sesuatu yang mudah, yang sudah kita ketahui, yang sudah begitu mudah untuk kita akses ilmu itu, kita ajarkan ilmu itu, dan setiap minggu kita di Masjid Tafsir Al-Quran itu sudah belajar ilmu. Ibarat pakai ilmu itu bisa saja muntah, hilang keluar, bludak begitu loh. Nah, yang perlu kita tingkatkan ya ini keutamaan ini, fadhail di dalam hidup beragama tadi, dengan berinteraksi satu dengan yang lain tadi. Maka saya berharap amat sangat supaya itu interaksi dalam rangka membangun kebersamaan, dalam rangka membangun keutamaan tadi itu tidak hilang di dalam nafas. Ya, tetap ada di situ, tidak. Itu antara lain yang Mas, jadi akan dapat keuntungan banyak di situ, di samping ilmu tadi yang ditambahkan juga amal. Keutamaan akhlak kita akan menjadi meningkat dengan mengamalkannya di dalam Islam itu, di sana dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan sesama nafar, dengan warga sekitar di situ, dengan masyarakat umum juga, dan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lanjutkan, tanyakan. Ini Ustaz, apa nafar itu sama dengan tablik keluarga hari itu Pak? Ya kalau keluarga ya sama. Ya sama-sama keluar, tetapi beda kebijakan yang ditempuh kan itu. Kalau tablik itu kan dia juga sudah ditentukan harinya 3 hari, seminggu, 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Sepanjang tahun itu tidak hanya Ramadan, orang-orang tabligh itu untuk dakwah mereka intinya menyeru orang-orang sekitar untuk masuk ke masjid, ibadah di masjid gitu. Nah, kita sama-sama keluar tapi beda. Kalau kita nafar ya Rabu berangkat, kemudian baliknya Minggu, kurang lebihnya seperti itu. Dan di cabang sendiri tidak di masjidnya orang. Kalau tabligh kan biasanya juga di masjidnya orang dan sebagainya. Beda kita. Kalau keluarnya ya sama-sama keluar, perginya sama-sama pergi, dengan rombongan sama-sama rombongan, tetapi arahnya beda. Mereka mengajak orang sekitar masuk ke masjid. Nah, kita intinya ada memperkuat diri kita tadi. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan fadhail, dengan membangun keutamaan di dalam diri kita, dengan membangun sikap dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ibadah dan yang lain-lain. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Sarno. Ini ada pertanyaan tertulis Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun SNF Pak Samsi mungkin. Saya ingin bertanya bagaimana cara membayar fidyah puasa. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau di Majelis Tafsir Al-Quran diserahkan saja kepada pimpinan cabang, nanti dikirim ke pusat begitu. Nanti mereka yang akan menyalurkan kepada orang miskin. Karena memang tidak mudah untuk mencari orang miskin. Ya, kalau tentu saja di pusat ada orang-orang tertentu yang memang biasa tugas itu, tentu saja jadi mudah kan itu. Ya, tetapi kalau mau disalurkan sendiri tidak ada masalah. Artinya kamu memang melihat ada orang sekitar situ yang memang nganggur, miskin dan sebagainya, kemudian mau disantuni ya santuni kan gitu. Kalau bertanya berapa besarnya ya biasa kamu makan berapa, sekali makan kamu berapa. Misal saja sekali makan 20.000, ya, sehari makan 2 kali 40.000, ya sudah kasihkan saja sehari makan 20.000, 2 kali 40.000, kalau sehari 60.000 boleh. Mau kasih sekali saja tidak ada apa-apa, karena secara formal di situ adalah memberi makan orang miskin gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi sudah dikatakan faman tatawwa khairan bahwa khairullah. Barang siapa yang dia melebihkan kebaikannya tadi, pemberiannya tadi, fidyahnya tadi, maka kelebihannya akan kembali kepada diri kita sendiri.
Ya, silakan kalau masih ada. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung yang terkait dengan puasa, kalau ada monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ya, semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah. Amin. Menurut doanya, semoga Allah juga melimpahkan yang sama kepada panjenengan. Yang mau saya tanyakan begini, Ustaz. Bayar fidyah itu kan kita memberi makan orang-orang miskin. Ya. Ya, jadi Ustaz, begini Ustaz. Kalau misalnya kita ganti dengan uang, lalu kita serahkan kepada orang yang menerimanya itu, dan nanti uangnya itu tidak dipakainya untuk membeli bahan makanan gitu, tapi dibelikannya ke barang-barang yang kebutuhan yang lain misalnya gitu. Jadi selama ini ketika saya dulu membayar fidyah ketika menyusui dan hamil tak mampu untuk melaksanakan puasa, maka saya mengalihkan dengan memberi makan itu dengan cara memberi beras untuk satu orang itu Ustaz ya, keperluan dia selama 1 bulan itu memberi beras, kemudian ada telur, ada Indomie, dan kita beri uang untuk masak gitu. Nah, apakah yang seperti itu juga dibenarkan ya Ustaz? Iya, boleh saja. Justru malah lebih efektif daripada tadi uang nanti kemudian dibelokkan mungkin saja untuk judi atau yang lain dan sebagainya. Malah bagus bisa diberikan makanan seperti itu, bahan makanan dan gitu. Ya. Terus kalau kita tadi kan memberi makanan Ustaz, kita ganti dengan uang itu, apakah kita tidak menyalahi dari ayat tersebut Ustaz, memberi makan itu Ustaz? Enggak, itu kan sebenarnya untuk memudahkan saja. Kalau mau letterlek memberi makan kan juga harus kamu bungkuskan nasi gitu, kemudian kamu berikan kepada dia. Letterleknya kan seperti itu. Tapi kan itu bukan ibadah ya, itu adalah kaitannya muamalah. Zakat juga itu muamalah, maka zakat itu juga bisa diganti dengan uang atau dengan yang lain, maka boleh dengan beras atau dengan yang lainnya juga boleh kan itu. Begitu juga ini fidyah ini kan gitu ya. Kita bisa ganti yang senilai dengan itu, tapi kalau kita khawatir ganti dengan yang senilai dengan itu tetapi kok kemudian disalahgunakan, ya lebih baik diarahkan itu tadi dengan bahan pokok. Tapi bahan pokok pun juga bisa disalahkan. Kita tahu orang-orang yang memang ragenah itu ya ragenah. Berasnya akeh ya didol, duitnya kanggo judi, atau berasnya akeh ya didol, kanggo mendem dan sebagainya. Ya, tapi sudah maksimal lah ya kiranya kalau sudah diganti dengan makanan pokok tadi. Boleh, itu tidak masalah karena itu bukan secara syar'i bukan masuk ke dalam kolom ibadah. Nilainya ibadah. Ya, tetapi secara syar'i itu adalah muamalah. Begitu Zulfan mudah-mudahan paham. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau ada yang lain monggo terkait dengan puasa sebelum masuk bulan Ramadan ini. Belum ada di situ hari apa puasanya? Belum tahu Ustaz, nanti masih menunggu informasi seperti ya kalau di Indonesia mungkin. Oh iya. Masih menunggu. Biasanya itu mepet juga Ustaz, sekitar sehabis Isya sekitar jam 8 atau jam 9 waktu Korea, biasanya informasinya itu jam segitu. Iya, artinya mungkin dari Selasa ya, Selasa maghrib di situ itu mungkin nanti orang melakukan ruqyah terhadap hilal gitu ya. Ya, ikuti saja nanti. Kalau di Indonesia bagaimana Ustaz? Mungkin Kamis, tetapi ada tadi saya sudah dengar suara-suara juga ada yang Rabu gitu. Maka saya kira nanti dari Selasa di sini mungkin Selasa malam itu Departemen Agama akan
mengumumkan hasil Ruqyatul Hilal barangkali. Informasinya nanti Selasa diperkirakan. Mungkin saja yang maghrib kita. Pertanyaan terkait tema pada malam hari ini tidak ada lagi Ustaz. Banyak pertanyaan yang di luar tema disampaikan pertemuan selanjutnya pripun? Satu masih cukup ini mungkin. Satu dari YouTube Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya apa yang terpenting dalam hidup ini. Terima kasih atas tausiahnya. Iya. Kalau sebagai orang yang Islam yang terpenting dalam hidup ini adalah taat kepada Allah, artinya bertauhid. Tidak ada yang lain-lain kan itu. Karena kita itu bukan makhluk yang datang sembarang, muncul sembarang kertas dari batu, tidak. Kita itu makhluk yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Maka yang menciptakan itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk menghambakan diri kepadaku, ya, untuk bertakwa kepadaku, untuk bertaat kepadaku. Maka bagi manusia itu yang penting adalah bertaat kepada Allah atau bertauhid itu sendiri. Nah, kalau dia sendiri belum kenal kepada Allah, untuk bagaimana mungkin kita bisa bertauhid? Maka kita mengenal Allah dulu. Nah, belajar tentang tauhid itu kan itu. Ya, mengenal kepada Allah itu untuk apa toh? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya, berbekal rasa cinta kepada Allah itulah nanti kita gunakan sebagai dasar untuk beramal. Orang itu tidak mungkin beramal ikhlas. Banyak orang beramal ikhlas. Banyak orang berbicara tentang amal ikhlas. Ya. Tetapi jarang sekali kita mendengar orang beramal ikhlas itu syaratnya harus ada rasa cinta kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa beramal ikhlas kalau kita tidak cinta kepada Allah. Tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita itu tidak mengenal Allah. Tidak mungkin kita mengenal Allah kalau kita tidak belajar tauhid. Nah, kemudian akhirnya yang terpenting apa dalam hidup ini? Tauhid. Karena tauhid itulah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju yang terang benderang. Tauhid itu sendiri yang maknanya terang benderang juga kayak gitu. Ya. Jadi agar bisa bertauhid kita harus belajar, ya, belajar tentang tauhid tadi kan gitu. Jadi kalau ditanya pendek apa yang terpenting bagi kita, taat kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Ya, harta yang kita cari kata Allah tidak, kata Rasul tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Dan kita bisa menyaksikan banyak manusia yang mereka itu bahagia meskipun minim harta, tapi banyak juga yang bahagia ya dengan harta yang banyak juga. Kita dari para sahabat kita bisa menyaksikan betapa Ali bin Abi Thalib yang miskin, ya, betul-betul miskin dan tidak punya pekerjaan tetap di situ, ya, kerjanya mengawal Rasulullah kemana-mana beliau pergi dan sebagainya. Pekerjaannya sebagai pasukan perang, apakah pemimpin perang dan sebagainya di situ, ikram kepada Rasul dan sebagainya. Miskin, betul-betul miskin itu. Diambil menantu oleh Rasulullah karena akhlaknya yang luar biasa tadi gitu. Ya, begitu pula banyak sahabat-sahabatnya yang lain yang mereka hidup miskin. Misalkan saja sebagai Abu Dzar Al-Ghifari itu betul-betul miskin yang dikatakan oleh pembantunya Umar, utusannya Umar itu apa namanya, dapurnya jarang mengepul dan sebagainya, hidupnya miskin dan sebagainya. Akhirnya Umar merasa bersalah kemudian dikasih hadiah. Tetapi ketika dikasih hadiah yang banyak itu justru malah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat uang yang banyak yang diberikan kepadanya dari Umar melalui utusannya Umar itu malah ucapannya seperti itu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena dia melihat uang itu sebagai ujian yang berat baginya gitu loh. Ya, maka bukan harta itu yang penting. Yang penting di dalam hidup kita itu adalah ketaatan kita kepada Allah.
Kalau orang materialis, maka dia ukuran kesuksesannya adalah kekayaan. Semakin banyak kekayaan, semakin sukses dia. Ya, semakin tinggi kekuasaan, semakin sukses dia. Semakin lama kekuasaannya bertahan, semakin sukses dia. Maka greedy orang seperti itu, serakah orang-orang seperti itu, kan materialis itu kan itu. Nah, Islam beda dengan materialis. Islam itu ukuran kesuksesannya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Semakin tinggi ketaatannya, dia semakin mulia. Maka dikatakan inna akramakum